Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Semoga seluruh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dapat kita gunakan ke jalan yang benar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan di hari Jumat ini marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu senantiasalah kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun khutbah pada hari ini bertemakan bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah, maka Aisyah melayani dengan sepenuh hati, dengan baik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan layanan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena senangnya, maka dia mendoakan Aisyah, ya Allah, ampunilah doa Aisyah, ampunilah dosa Aisyah, dan masukkanlah Aisyah ke dalam syurga. Maka Aisyah pun karena senangnya dengan doa Rasulullah SAW, saking senangnya sehingga Aisyah pun tersenyum dan tersungkur di pangkuan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya Aisyah, kenapa begitu senangnya engkau? Maka Aisyah katakan, ya Rasulullah, bagaimana aku tak senang? Rasul Allah, utusan Allah, kekasih Allah mendoakan aku langsung. Maka Rasulullah SAW sabdakan kepada Aisyah, ya Aisyah, ketahuilah, sungguhnya doa yang kupanjatkan kepada Allah untukmu tadi, itu adalah senantiasa yang kuucapkan sehabis pada salat, yang kupanjatkan untuk Allah, yang kuhadiahkan kepada umatku. Maka doa Rasulullah SAW kepada Aisyah tadi, begitu juga doa Rasulullah SAW kepada kita sebanyak 5 kali selepas salat. Begitulah sayangnya Rasulullah SAW kepada kita semua ini. Dan ketika Rasulullah SAW di akhir hayatnya, maka Rasulullah tidak tanya bagaimana keluarganya. Maka Rasulullah yang pikirkan adalah ummati, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Dan ketika nanti di akhir kebangkitan, di hari kebangkitan nanti, ketika Rasulullah dibangkitkan, maka masihlah mengkibas-kibaskan jubahnya karena berdebu. Maka ketika itu datanglah Jibril untuk menyambut Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Maka yang pertama sekali Rasulullah tanya, bagaimana umatku, di mana umatku? Maka Rasulullah SAW pun dipersilahkan masuk ke surga, tetapi Rasulullah SAW tidak mau masuk ke dalam surga sebelum umat-umatnya selamat masuk ke dalam surga. Sehingga Rasulullah SAW menunggu kita, hadirin rahimakumullah, di ujung titian sirat dan mendoakan kita, ya Rabbi salim salim, ya Rabbi salim salim, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Maka itulah bukti sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Dan suatu ketika lagi, ketika Rasulullah SAW merenung, memikirkan kita, bagaimanalah keadaan umatku ini. Sudahlah umurnya pendek-pendek, amalnya sedikit. Bagaimanalah umatku ini agar lebih unggul amalannya, pahalanya dibandingkan umat-umat terdahulu. Sebagaimana umatnya Nabi Musa, kalau dia berzikir, maka zikirnya bercahaya sampai ke langit. Kalau mereka sujud, maka sehingga lantai pun debu.
disebabkan sujud mereka. Umurnya ratusan tahun, dipenuhi dengan amal ibadah. Itulah umatnya Nabi Musa. Sementara umatku ya Allah, umurnya sudah pendek-pendek, dosanya banyak, amalnya pun sedikit. Bagaimana umatku lebih unggul daripada umat-umat terdahulu? Beginilah Rasulullah SAW senantiasa memikirkan kita. Beginilah sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, sehingga Rasulullah dikatakan memiliki sifat daimul fikr, fikir yang berketerusan. Tidak ada hentinya memikirkan umat akhir zaman ini. Hadirin rahimakumullah. Nah, sebagai hadiah daripada Rasulullah SAW untuk menghibur kekasihnya Rasulullah SAW, maka pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat Jibril untuk menyampaikan bahwa bila umatmu ini beramal pada malam Lailatul Qadar, maka amalannya lebih baik daripada orang yang beramal 1000 bulan. Maka rahmatullah diturunkanlah kepada Rasulullah SAW surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada mereka malam-malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya hadirin rahimakumullah, bila kita beramal, tahajud, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tepat pada malam diturunkannya malam Lailatul Qadar, maka seluruh amal kita itu seperti orang yang beramal 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Maka Rasulullah SAW pun bergembira pada saat itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang kita sudah tahu bagaimana sayangnya Rasulullah SAW sehingga beliau memikirkan terus-menerus keadaan kita. Nah, sekarang bagaimana pula sayang kita kepada Rasulullah SAW? Pertama sekali, bukti sayang kita kepada Rasulullah SAW yaitu memperbanyak salawat. Alhamdulillah, dengan keberkahan Ramadan, di sela-sela kita mengerjakan salat tarawih, kita senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita senantiasa bersalawat. Dan kemudian yang kedua, bagaimana bukti kita, cinta kita, sayang kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan menghidupkan sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku akan di surga bersamaku. Maka hendaklah hadirin rahimakumullah, kita senantiasa bersalawat dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi sekarang yang hendak kita jalankan adalah yaitu dengan i'tikaf 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini. Dan ini sudah kita sudah berada di hari ke-25 Ramadan, maka ada kesempatan lagi beberapa malam lagi, maka hendaklah kita penuhi malam itu dengan i'tikaf, beramal saleh di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan itu sajalah khutbah yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita dan kepahaman kepada kita untuk mengamalkan dan menyampaikannya kepada umat seluruh alam. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana